siang Pak Teo, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Zita Purnama dari kelas XIB nomor absen 28. Saya Kunja Bliana Mika, absen 23, kelas 11B. Saya Besyara Purnama, absen 14 dari kelas 11B. Saya Mika dari kelas 11B, absen 21. Ini adalah proses pengukuran dari 1 keliling kaleng. Ukurannya adalah 21,2 cm. Ini adalah proses pengukuran dari 2 keliling kaleng. Ukurannya adalah 34,5 cm. Untuk menghitung panjang lilitan tali dengan perhitungan sistematis dengan cara 2 kali diameter ditambah pi kali diameter. Untuk diameternya adalah 6,74, sehingga 2 kali 6,74 ditambah 3,14 dikali 6,74 sama dengan 13,48 ditambah 21,16, sehingga didapatkan panjang lilitan dengan perhitungan sistematisnya adalah 34,64 cm. Berdasarkan hasil praktikum pengukuran panjang tali, diperoleh nilai perhitungan matematis sebesar 34,64 cm. Sedangkan hasil pengukuran menggunakan tali kenur atau benang adalah 34,5 cm. Perbedaan antara keduanya disebabkan oleh adanya ketidaktepatan saat pengukuran manual, seperti tarikannya yang tidak konstan, kelengkungan benang, serta kemungkinan kesalahan membaca alat ukur. Dengan demikian, perhitungan matematis memberikan hasil yang lebih akurat, sedangkan pengukuran manual dapat dipengaruhi oleh faktor teknik pengukuran. Tujuan dari PPT ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kami mengukur panjang lilitan 2 kaleng, baik secara langsung maupun dengan cara perhitungan. PPT ini juga dibuat untuk menunjukkan perbedaan hasil yang muncul dan alasan kenapa bisa terjadi selisih. Sehingga PPT ini mempermudah pemahaman tentang proses pengukuran yang kami lakukan beserta hasil akhir yang didapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang didapat secara pengukuran. Dalam praktik yang kami lakukan, untuk mengukur 2 kaleng menggunakan alat ukur meteran, kami mendapatkan hasil bahwa panjang lilitan 2 kaleng adalah 34,5 cm. Saat mengukur, kami memastikan meteran melingkari kaleng dengan rapi, supaya hasilnya tidak meleset. Kami juga melakukan pengukuran lebih dari 1 kali agar data yang didapat lebih akurat dan tidak salah baca. Hasil ini kemudian digunakan untuk dibandingkan dengan ukuran 2 kaleng yang dihitung secara sistematis, sehingga kami bisa mengetahui apakah panjang lilitan yang diukur secara langsung dan sistematis memiliki ukuran sama atau terdapat perbedaan. Baik, saya akan menjelaskan data secara sistematis. Pada mulanya kami menghitung keliling 1 kaleng sebagai dasar perhitungan berikutnya. Dengan menggunakan meteran, kami mengukur keliling kaleng dan mendapatkan hasil sebesar 21,2 cm. Setelah itu kami mencari nilai jari-jari lingkaran menggunakan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 PR. Dan dari perhitungan tersebut diperoleh jari-jari sekitar. Langkah ini penting agar kami bisa memahami ukuran asli kaleng sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah mengetahui jari-jari, kami mulai menghitung panjang lilitan untuk 2 kaleng dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu panjang lilitan sama dengan 2 dikali diameter ditambah pi dikali diameter. Kemudian diameter dan pi-nya tinggal dimasukkan, akan menjadi 2 dikali 6,74 ditambah 3,14 dikali 6,74. 2 dikali 6,74 hasilnya yaitu 13,48. Sedangkan 3,14 dikali 6,74 hasilnya menjadi 21,16. Kemudian ditambahkan, maka hasilnya yaitu 37,64 cm. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingannya. Berdasarkan hasil pengukuran panjang lilitan dari 2 kaleng yang kami lakukan, baik dengan cara mengukur langsung menggunakan meteran maupun dengan cara
yang lebih sistematis agar hasil lebih teliti, kami mendapatkan dua data yang berbeda. Untuk pengukuran secara langsung memiliki panjang lilitan 34,5 cm, sedangkan secara sistematisnya adalah 34,64 cm. Setelah membandingkan kedua angka tersebut, terlihat bahwa ada sedikit perbedaan hasil, yaitu sekitar 0,14 cm. Dengan demikian, dari data yang kami peroleh, kami bisa menyimpulkan bahwa hasil pengukuran kedua kalian tersebut tidak sepenuhnya sama, dan terdapat selisih kecil antara keduanya. Kemudian saya akan menjelaskan alasan perbedaannya. Yang pertama, hal yang paling umum adalah adanya pergeseran yang peneliti tidak diketahui. Hal itu dikarenakan para peneliti kurang memperhatikan pergeseran saat sedang mengukur kaleng tersebut. Yang kedua, peneliti kurang teliti saat melakukan pengukuran. Misalnya, meteran tidak ditarik lurus atau posisi pengukuran tidak konsisten. Ketidaktelitian ini membuat angka yang terbaca tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. Yang ketiga, kesalahan membaca data menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sama. Hal ini bisa terjadi jika peneliti terburu-buru atau salah melihat angka pada skala meteran, sehingga hasil yang dicatat tidak akurat. Hasil pengukuran dua kaleng terlihat bahwa nilai yang diperoleh tidak sepenuhnya sama dan terdapat selisih kecil. Perbedaan ini bisa terjadi karena faktor ketelitian saat mengukur maupun cara membaca skala meteran. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengukuran harus dilakukan dengan lebih teliti agar data yang didapatkan lebih akurat. If the sun refused to shine, baby,